Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Hadi Karyanto, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Klaten, tepatnya dari SMK Muhammadiyah 2 Jatino. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 2.1. Bapak Ibu guru hebat, kita ketahui bersama bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Dengan demikian, posisi pendidik lebih alami untuk merawat dan menuntun tumbuh potensi dari diri peserta didik yang selanjutnya disebut kodrat. Kodrat pada diri setiap anak tentu kita yakini sebagai keunikan. Dengan meyakini bahwa setiap anak adalah unik, maka sebagai pendidik, kita semua juga tentu harus membuka mata terhadap adanya keberagaman murid-murid di kelas. Menurut Carol N. Tomlinson dalam bukunya berjudul How Differentiation Instruction in Mixed Ability Classroom, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Namun demikian, pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti Bapak Ibu guru harus mengajar dengan 36 cara yang berbeda untuk mengajar 36 peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan pula bahwa Bapak Ibu guru harus berbanyak soal untuk muridnya lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Guru tentunya bukanlah malaikat bersayap atau manusia super yang bisa kesana kemari, berada di tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu dan memecahkan semua permasalahan. Lantas, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Adapun keputusan yang dibuat terkait dengan 5 poin. Yang pertama, kurikulum. 2. Cara guru merespon kebutuhan belajar. Yang ketiga, cara guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang muridnya untuk bekerja lebih keras. Yang keempat, manajemen efektif. Dan yang kelima, penilaian yang berkelanjutan. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Bapak Ibu guru hebat, ada beberapa cara pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Yang pertama, mengenal murid secara individual. Guru harus berusaha untuk memahami kekuatan, kelemahan, minat, dan gaya belajar setiap murid di kelas. Dengan demikian mereka dapat menyesuaikan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan unik setiap murid. Yang kedua, menggunakan beragam strategi mengajar. Guru dapat menggunakan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, diskusi, proyek, presentasi, dan permainan untuk menyampaikan materi dengan cara yang berbeda, menarik bagi setiap tipe pembelajar. Yang ketiga, mengatur tingkat kesulitan. Guru dapat menyesuaikan tingkat kesulitan tugas dan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing murid. Murid yang lebih cepat dalam pemahaman dapat diberi tugas lebih menantang, sementara murid yang membutuhkan waktu lebih dapat diberi tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah. Yang keempat, kelompokkan berdasarkan kemampuan. Mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan mereka dalam suatu subjek dapat membantu memastikan bahwa setiap kelompok belajar dalam kecepatan yang sesuai dengan mereka. Hal ini memungkinkan guru untuk memberikan perhatian lebih kepada kelompok yang membutuhkan bantuan tambahan. Yang kelima, pemberian umpan balik individu. Guru dapat memberikan umpan balik secara individu kepada setiap murid
untuk membantu mereka memahami kemajuan dan cara meningkatkan hasil belajar mereka. Adapun yang keenam, menggunakan teknologi. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat menggunakan perangkat lunak pembelajaran adaptif, platform e-learning, dan aplikasi pendidikan lainnya untuk membantu menyediakan konten yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar masing-masing murid. Dan yang ketujuh adalah mendorong partisipasi aktif. Guru harus mendorong partisipasi aktif dari setiap murid dalam proses pembelajaran. Ini bisa melalui diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau presentasi yang dapat membantu memperkuat pemahaman mereka. Pembelajaran berdiferensiasi membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan penuh potensi setiap murid. Dengan memperhatikan kebutuhan belajar individu dan memberikan pendekatan yang tepat, diharapkan hasil belajar murid akan menjadi lebih optimal dan beragam. Sebagai akhir, dalam koneksi antar materi modul 2.1 ini, saya melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lainnya, yaitu antara modul 2.1 dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Kesuksesan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah tumbuhnya kebutuhan belajar dari diri setiap peserta didik untuk ingin belajar. Dengan adanya keinginan yang mandiri, maka akan terwujud pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan atau kodrat masing-masing peserta didik. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Salam calon guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.